Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas soal-soal tentang rumus-rumus sudut ganda. Nah, ini soal-soalnya sudah ada di sini. Kita akan coba jawab. Saya akan coba jelaskan beberapa bentuk soal tentang rumus-rumus sudut ganda. Oke, baik, langsung saja. Ini nomor 1, jika tangen 2A sama dengan 2P per 1 kurang P kuadrat, maka sin 2A sama dengan Oke, di sini kita lihat bahwa sudutnya itu adalah 2A. Jadi tetap kita akan menggunakan bantuan dari segitiga siku-siku, di mana sudut yang kita gunakan di sini adalah 2A. Ya, sudut yang kita gunakan 2A. Nah, kita lihat di sini bahwa perbandingan yang digunakan atau informasi yang diberikan itu adalah tangen. Tangen itu berarti depan per samping, ya. Berarti tangen itu depan per samping, berarti depan sudut. Berarti depan sudut ini berarti yang vertikal. Nah, ini adalah 2P. Kemudian sampingnya itu adalah yang horizontal, karena ini adalah miring, ya. Sisi yang di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring, jadi tidak mungkin yang ini. Jadi sisi sampingnya pastinya adalah yang horizontal, itu 1 dikurang P kuadrat. Nah, jadi di sini terlebih dahulu kita harus mencari atau menentukan nilai dari sisi miring dari segitiga ini, karena kita akan mencari nilai sin, ya. Seperti kita ketahui bahwa nilai sin itu nanti adalah sisi depan per sisi miring. Jadi kita cari dulu nilai sisi miringnya, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita lihat, ini saya buat lambang mi saja, mi, ya. Berarti miring kuadrat sama dengan 2P dikuadratkan ditambah 1 dikurang P kuadrat dikuadratkan. Nah, saya buat dulu. Nih. Oke, ini bisa kita coba jabarkan, ya. Nah, ini kita jabarkan dulu. Berarti 2P kuadrat. Nah, berarti 2P kuadrat ini hasilnya sama dengan 4P kuadrat ditambah, ini kita jabarkan lagi 1. Nah, ini pangkat 2, ya. 1 pangkat 2, 1. Kemudian 2 kali 1 kali negatif P kuadrat. Ya, 2 kali 1 kali negatif P kuadrat sama dengan negatif 2P kuadrat. Kemudian ditambah ini P pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, itu sama dengan P pangkat 4, ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan saja. Kita akan menggunakan atau menyusun ini menjadi pangkat tertingginya itu derajatnya itu di depan. Berarti P pangkat 4 di depan. Nah, kemudian di sini 4P kuadrat. Nah, dengan minus 2P kuadrat ini masih bisa kita sederhanakan. Berarti 4P kuadrat dikurang 2P kuadrat sama dengan tambah 2P kuadrat ditambah dengan 1. Nah, ini sebenarnya P pangkat 4 tambah 2P pangkat 2 tambah 1 ini bisa kita modifikasi menjadi seperti ini. P pangkat 4 ini kan sama dengan P kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, karena P pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti 2 kali 2 4, ya. Tambah 2P kuadrat tambah 1. Nah, ini sama artinya dengan P kuadrat tambah 1 pangkat 2. Nah, silakan bisa kita lihat penjabarannya itu. P kuadrat dipangkatkan 2 sama dengan yang ini. Kemudian 2 kali P kuadrat kali 1 itu yang di tengah. Kemudian 1 pangkat 2 yang di pinggir. Nah, untuk apa? Untuk mempermudah mencari sisi miringnya. Nah, miring kuadrat sama dengan
P kuadrat tambah 1 pangkat 2. Nah, sini berarti otomatis sisi miring ini sama dengan akar dari P kuadrat tambah 1 pangkat 2. Nah, berarti sama dengan akar dari P kuadrat tambah 1 pangkat 2 berarti sama dengan P kuadrat tambah 1. Itu sama aja kayak misalnya begini, akar dari 3 pangkat 2. Nah, sama dengan gitu. Akar 3 pangkat 2 sama dengan, berarti kan 3 pangkat 2 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah, berarti kalau akar 3 pangkat 2 kan sebenarnya sama juga dengan kita mengambil bilangan dasarnya. Jadi akar dari P kuadrat tambah 1 pangkat 2 berarti, nah pangkat 2 nya hilang, tinggal P kuadrat tambah 1. Oke, berarti sisi miringnya sudah kita peroleh. Tinggal menentukan nilai sin 2A. Nah, maka sin 2A sama dengan depan per miring ya. Depannya adalah 2P per miringnya itu adalah si P kuadrat tambah 1. Oke, jadi jawabannya adalah B. 2P per 1 tambah P kuadratnya sama juga, P kuadrat tambah 1 dengan 1 tambah P kuadrat itu sama ya. Nah, oke. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2, jika tangen alfa sama dengan min setengah atau min 1/2 dan pi per 2 kurang dari alfa kurang dari 180, itulah nilai dari sin 4 alfa. Nah, dari sini kita lihat dulu informasinya bahwa tangen di sini bernilai negatif. Nah, tangen bernilai negatif dan sudutnya adalah alfa. Nah, kita lihat si alfa berada di antara sudut 90, pi per 2 berarti 90 dan 180. Dimana kita ketahui bahwa alfa yang berada di antara 90 ya dan 180 itu berarti di kuadran kedua. Berarti kalau di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif. Nah, sementara kosinus negatif, tangen juga negatif. Ini nanti menjadi pertimbangan juga untuk kita untuk menyelesaikan. Oke, nah itulah nilai sin 4 alfa. Oke, tapi sebelum masuk kemari, kita ambil dulu langkah pertama, yaitu mencari nilai sin alfa dan cos alfa terlebih dahulu. Ini kan masih tangen alfa yang kita ketahui di sini. Nah, jadi ini kita buat, ini sudutnya berarti alfa. Nah, ini ya kita buat. Oke, tangen. Nah, jadi ingat seperti yang sebelumnya juga, contoh di video sebelumnya, tanda ini tidak usah kita pakai dulu, cukup bilangannya saja, karena tanda ini nanti tergantung kepada kuadran ya. Berarti kita hanya pakai angka 1 dan angka 2 saja. Nah, ini sebagai depan, ini sebagai samping ya, karena tangen itu sama dengan depan per samping. Nah, berarti depan sudut alfa sama dengan 1, sampingnya itu sama dengan 2. Nah, kita akan cari sisi miring. Oke, sisi miring kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan depan kuadrat yaitu 1 kuadrat ditambah samping kuadrat 2 kuadrat. 1 tambah 4. Miring kuadrat sama dengan 5. Sisi miring sama dengan akar 5. Nah, sekarang kita cari dulu nilai sin alfa. Oke, sin alfa sama dengan depan per miring ya. Oke, depannya berarti 1 per miringnya akar 5. Oke, 1 per akar 5. Nah, kemudian kita cari dulu lagi cos alfa.
Cos alfa berarti samping per miring. Nah, sampingnya 2 per miringnya akar 5. Nah, oleh karena tadi alfa berada di antara 90 dan 180 atau alfa merupakan sudut yang berada di kuadran kedua, maka kosinus yang berada di kuadran kedua atau cos alfa itu harus bernilai negatif. Maka terakhir kita tambahi negatif. Ya. Kemudian tadi tangen sudah kita peroleh dari soal sama dengan negatif 1/2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sin 4 alfa. Ya. Nah, gimana kita mencari sudut sin 4 alfa? Nah, kita masuk dari rumus yang kemarin. Nah, dari rumus sudut ganda sin 2 alfa sama dengan, atau kemarin kita gunakan sudut X ya. Begini. Sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Nah, jadi sebenarnya ini berkaitan. Nah, jika ini 2X, ini jadi X, ini jadi X. Artinya sudut yang ini, yang X ini adalah setengah dari sudut ganda ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, X-nya saya buat 30 derajat. Berarti otomatis ini jadi sin. Berarti 2 kali 30, 60 ya. Sama dengan 2 kali sin 30. Nah, X kan tadi 30. Ini 2 kali 30, 60. Ini 30. Ini cos 30. Nah, jadi kondisi ini selalu menjadi setengah dari ini. Ya, setengah dari sudut di sini. Sehingga di sini nanti jika misalnya saya tukar seperti ini, sin 8x. Nah, berarti sama dengan 2 sin. Berarti kalau di sini 8x, ketika menuju kemari, berarti sama dengan 8x dibagi 2. Nah, seperti ini tadi 2x dibagi 2 sama dengan x. Ini juga x. Berarti kalau di sini 8x berarti 2 sin 4x cos 4x. Nah, lagi jika saya buat misalnya seperti ini, sin 7x sama dengan 2 sin, berarti 7x per 2 cos 7x per 2. Jadi selalu setengah dari ini. Nah, ini berlaku juga nanti untuk rumus sudut ganda yang kosinus ataupun yang tangen ya. Nah, itu berlaku juga. Nah, jadi untuk ini yang kita pakai adalah sin 4 alfa. Jadi mana tahu ada soal nanti yang menjabarkan cos 4 alfa misalnya, atau 8 alfa, atau tangen 4 alfa. Nah, bisa digunakan juga analogi seperti ini. Nah, jadi dia selalu setengah dari sudut gandanya. Berapapun sudut ganda yang diberikan, dia selalu menjadi setengah kali dari sini ya. Oke. Nah, berarti ini sin 4 alfa sama dengan 2 sin. Nah, berarti 4 alfa per 2 ya. Nah, 4 alfa per 2 cos 4 alfa per 2. Nah, berarti sama dengan 2 sin 2 alfa cos 2 alfa. Nah, sekarang kita akan jabarkan dulu 2. Nah, sin 2 alfa ini berarti kita jabarkan lagi menjadi 2 sin sesuai dengan rumus sudut ganda ya. Kali ini memang sudah sesuai dengan rumus sudut gandanya. Berarti sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa dikalikan dengan, nah, cos 2 alfa rumus sudut gandanya kemarin adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, sini kita tinggal substitusi
nilai dari sin alfa dan cos alfa. Nah, berarti 2 kali sin alfa berarti 1 per akar 5 kali cos alfa sama dengan minus 2 per akar 5 ya, kali cos kuadrat alfa ini sama dengan, ingat ya, kalau cos kuadrat alfa ini sama dengan cos alfa dikuadratkan ya. Bukan alfanya yang dikuadratkan tapi cosnya. Sama juga dengan sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa yang kita kuadratkan. Nah, berarti di sini cos alfa berarti ini sama juga dengan cos alfa dikuadratkan tadi seperti yang saya buat di sini. Cos alfanya min 2 per akar 5 dikuadratkan dikurang sin kuadrat alfa, berarti sin alfa dikuadratkan 1 per akar 5 dikuadratkan. Oke, nah sekarang kita selesaikan. Nah, ini berarti bisa kita buat seperti ini ya. 2 kali 2 dikalikan dengan 1 berarti 4 dikalikan dengan minus 2 berarti minus 8 per. Nah, ini akar 5 kali akar 5 berarti sama dengan 5 kali. Nah, ini minus 2 per akar 5 pangkat 2 berarti minus pangkat 2 positif 2 pangkat 2 4 per akar 5 pangkat 2 sama dengan 5. Kemudian dikurang 1 pangkat 2 1 akar 5 pangkat 2 5. Oke, min 8 per 5 kali berarti 4 kurang 1 sama dengan 3 per 5 sama dengan min 8 kali 3 24 per 5 kali 5 25. Jadi jawabannya adalah min 24 per 25. Oke. Baik, sekian penjelasan soal-soal tentang rumus-rumus sudut ganda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.